that attitude. I've given them all nicknames, but it doesn't matter. They always find me. Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Boss Level yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Roy yang mengalami kematian yang berulang-ulang. Sebelum mulai, saya ingatkan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini. Kalau begitu, langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang psikopat yang akan membunuh seseorang. Tapi si korban malah terlihat santai menghadapi psikopat ini. Bahkan si korban hafal dengan semua pergerakan psikopat ini. Korban ini bernama Roy. Roy kemudian diserang oleh sebuah helikopter. Namun Roy dengan santai menghindari peluru. Setelah helikopter hancur, Roy melompat dari apartemennya. Dia tahu bahwa helikopter itu akan meledak. Selanjutnya, Roy berjalan dan merampas mobil seorang pria. Bahkan Roy tahu pria ini akan berteriak dan mengatakan sesuatu. Lalu Roy tahu lagi akan ada dua orang wanita yang bernama Esmeralda dan Pam mengejarnya dan akan membunuhnya. Roy pun mencoba kabur menghindari kedua wanita ini. Namun pada akhirnya Roy tertabrak bus. Tentu itu membuat Roy tewas. Scene berikutnya memperlihatkan hal yang sama dengan scene awal. Disinilah Roy menceritakan bahwa ia terjebak di sebuah dimensi lain, di mana jika ia mati, ia akan hidup kembali dan mengulangi hari yang sama. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan kenapa Roy bisa hafal dengan semua yang akan terjadi padanya. Di sini Roy juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi padanya. Bahkan ia juga tidak tahu kenapa para psikopat ini ingin membunuhnya. Psikopat yang ingin membunuhnya antara lain si manusia parang, manusia helikopter, Esmeralda, Pam, Guanjin, Kabum, Roy nomor 2, dan si kembar. Kemudian di kehidupan Roy yang ke-48, Roy mencoba menghubungi Gemma. Gemma adalah mantan istri Roy. Tapi sayangnya yang angkat telepon Roy bukanlah Gemma, melainkan bosnya Gemma yang bernama Kolonel Cliff Ventor. Dan si kolonel mengatakan bahwa Gemma sudah meninggal karena kecelakaan di lab. Tentu saja, itu tidak membuat Roy percaya begitu saja. Singkat cerita, di kehidupan Roy yang ke-140, dia berhasil melewati Esmeralda dan Pam. Kemudian Roy mampir ke sebuah bar milik temannya yang bernama Jack. Tentu saja Roy sudah tahu dengan kejadian yang ada di sana. Yang pertama, Roy tahu pria ini bernama Dave dan ia spesialis keamanan di perusahaan swasta. Lalu pada jam 11.05 akan ada ahli bela diri pedang dari Cina yang akan datang. Dia adalah Dai Feng. Kemudian sekitar tengah hari, karyawan Jack akan terpleset. Dan pada jam 12.20, Dave akan pergi. Pada akhirnya tepat jam 12.47, Roy akan tewas. Dan Roy menjelaskan, dia tidak pernah bisa hidup lewat dari jam 12.47. Karena kemanapun ia pergi, Roy akan selalu dibunuh oleh para psikopat ini. Scene berikutnya memperlihatkan kejadian sehari sebelum Roy mati berulang-ulang, di mana ia menemui Gemma di tempat kerjanya. Awalnya mereka berbicara normal-normal saja, tapi kemudian ada yang aneh dengan Gemma. Pertama, Gemma mengukur tubuh Roy, dan tentu saja itu membuat kolonel dan bodyguardnya yang bernama Brad merasa curiga. Karena melihat benda aneh yang dibuat Gemma, itu membuat Roy kebingungan. Gemma hanya menjelaskan jika benda itu tidak digunakan dengan benar,
Benda itu akan membatalkan ruang dan waktu yang bisa menghancurkan bumi ini. Namun Roy tidak memperdulikan itu semua. Sementara si kolonel yang sudah mulai gelisah melihat gerak-gerik Gemma dan Roy, ia memerintahkan Brad untuk memanggil Gemma. Sikap Gemma aneh yang berikutnya, ia menanyakan berat badan Roy. Tidak lama setelah itu, Brad pun tiba di ruangan Gemma. Tentu saja Brad langsung menanyakan siapa Roy ini. Gemma pun menjelaskan bahwa Roy ini ingin melamar kerja dan ia akan menghadap kolonel sebentar lagi. Brad pun pergi dan menjelaskan ke kolonel bahwa Roy hanya melamar kerja, tapi itu tidak mengurangi rasa curiga kolonel. Sikap Gemma aneh selanjutnya, ia memotong rambut Roy. Dan anehnya lagi, Gemma menanyakan apakah Roy sudah menerima kado ulang tahun darinya. Tentu saja itu membuat Roy tambah bingung. Tidak hanya di situ, dengan terburu-buru Gemma mengatakan hal-hal yang tidak dimengerti oleh Roy. Tidak lama Brad datang lagi dan menyuruh Gemma untuk menghadap kolonel saat itu juga. Kemudian Gemma memeluk Roy dan mengatakan Osiris. Akhirnya Gemma menemui kolonel. Kolonel memberi peringatan kecil untuk Gemma dan meminta kepada Gemma untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya. Setelah menemui Gemma, Roy mampir ke tempat biliar langganannya. Roy bersama seorang wanita yang bernama Alice. Alice ini adalah seorang dokter gigi. Ia juga teman tidur Roy yang di scene awal tadi. Tak lama Gemma menelpon Roy. Terlihat di lab bahwa Gemma sedang mengerjakan sesuatu dengan rambut Roy tadi. Dan Gemma mengatakan dia membutuhkan bantuan Roy. Namun sayangnya, Roy tidak begitu jelas mendengar apa yang dikatakan Gemma. Itu dikarenakan kolonel mendengar dan melacak telepon Gemma. Di lab, Gemma ketakutan dan membawa tabung yang berisi DNA Roy tadi. Kolonel pun memerintahkan Brad untuk mencari Gemma. Sementara Roy tidak peduli dengan kata-kata Gemma di telepon tadi. Dan Roy pun mantap-mantap dengan Alice. Tentu saja itu membuat Roy merasa menyesal. Bermula dari itulah Roy mengalami kematian yang berulang-ulang. Setelah menyesal, Roy baru menyadari bahwa semua yang dialami itu pasti ada hubungannya dengan yang dikatakan Gemma. Roy memulai mencari tahu dari kado ulang tahun yang diberikan Gemma kepadanya. Kado yang diberikan Gemma ternyata hanyalah sebuah buku. Tapi buku tersebut sepertinya ada hubungan dengan yang dikatakan Gemma. Namun Roy masih bingung dan ia memilih untuk tidak mencari tahu dulu. Hingga pada akhirnya di kehidupan Roy yang ke-144, dia memilih membaca buku yang diberikan Gemma di sebuah tempat yang tempatnya di ruang bawah tanah. Setelah membaca buku itu, secara tidak sengaja Roy melihat anaknya yang bernama Joe. Tanpa pikir panjang, Roy pun mengikuti anaknya. Ternyata selama ini anaknya pecandu game klasik. Dan Joe sering bolos sekolah demi bermain game. Setelah itu Roy memutuskan untuk mengajak anaknya untuk makan bersama. Ketika Roy keluar dari ruang bawah tanah, betapa kagetnya ia melihat jam. Jam menunjukkan jam 12.50. Roy kaget karena ia biasanya hidup sampai jam 12.47 saja. Di sana Roy berpikir, biasanya pada jam 11.30 dia berada di barnya Jack yang dikelilingi oleh logam. Sementara di saat ia di ruang bawah tanah, ia tidak dikelilingi logam. Alhasil, Roy menyadari bahwa dirinya telah diberi alat pelacak di tubuhnya oleh seseorang yang tidak diketahui. Sehingga kemanapun ia lari, para psikopat ini berhasil menemukannya. Tentu saja ketika Roy bangun, ia bertanya ke manusia parang, di mana ia meletakkan alat pelacak itu. Tapi sayangnya si manusia parang ini tidak memberitahu. Setelah itu Roy pergi ke bar milik Jack. Roy ke toilet. Ia memeriksa tubuhnya dan mencari di mana mereka meletakkan alat pelacak tersebut. Sayangnya Roy tidak menemukan alat pelacak itu. Kemudian Roy keluar dari toilet. Ketika Roy melihat Dave, ia bertanya ke Dave tentang alat pelacak.
Ini dikarenakan Dave adalah seorang spesialis keamanan. Tentu saja Dave tahu dan mengatakan tempat yang paling tepat meletakkan alat pelacak adalah di bagian gigi. Seketika itu Roy teringat dengan Alice yang merupakan dokter giginya. Kemudian Roy mencabut giginya satu persatu dan menunjukkan ke Dave gigi mana yang terdapat alat pelacaknya. Dan benar saja, salah satu gigi Roy memang terdapat alat pelacak. Setelah itu Roy nomor 2 datang dan menembak Roy. Setelah Roy terbangun lagi, Roy menanyakan ke Alice siapa yang menyuruhnya meletakkan alat pelacak di giginya. Alice hanya mengatakan Brad lah yang menyuruhnya. Setelah tahu siapa pelakunya, Roy pun berencana akan membunuh Brad. Seperti biasa, Roy langsung menuju ke bar milik Jack. Di sana Roy melepaskan alat pelacaknya. Tentu saja dengan tidak adanya lagi alat pelacak di tubuhnya, Roy dengan mudah membunuh para psikopat ini. Lalu Roy mencoba membunuh Brad. Namun dalam beberapa percobaan, Roy selalu gagal masuk ke lab untuk membunuh Brad. I can do this all day, Dick. Hingga pada akhirnya Roy menggunakan Roy nomor 2 untuk masuk ke lab. Dan benar saja, dengan menggunakan identitas milik Roy nomor 2, Roy dengan mudah masuk ke lab. Tapi pada akhirnya Roy gagal menghadapi para tentara di dalam lab. Bit here? Nah. Never say die. Setelah beberapa percobaan, Roy berhasil melewati para tentara. Kemudian Roy harus menghadapi Guan Jin. Lagi-lagi dalam beberapa percobaan, Roy selalu kalah dengan Guan Jin. Dan pada sebuah percobaan melawan Guan Jin, Roy dibunuh oleh kolonel. Sebelum membunuh Roy, kolonel berbicara kepadanya mengenai alat yang diciptakannya. Dari pembicaraan kolonel, Roy dapat menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, Roy akan membunuh kolonel. Yang kedua, Roy akhirnya menyadari bahwa ia terjebak di mesin yang bernama Spindle Osiris. Yang ketiga, kolonel tidak tahu bahwa Spindle Osiris ini berfungsi. Tentu saja dari sini Roy baru menyadari sikap aneh Gemma saat mereka terakhir bertemu. Tapi Roy masih bertanya-tanya kenapa Gemma melakukan hal ini kepadanya. Setelah Roy pikir-pikir, Roy baru sadar Gemma mengirimnya ke Spindle Osiris untuk menghentikan kolonel. Selanjutnya rencana Roy, ia belajar seni bela diri pedang dengan Dai Feng. I've had some training, but I'm willing to work hard. Dan di kehidupannya yang ke-200, Roy dengan mudah mengalahkan Guan Jin. Tidak hanya itu, akhirnya Roy juga berhasil membunuh Brad. What I wanted. Setelah itu Roy baku hantam dengan kolonel. Sebelum kolonel dibunuh, mereka sempat berbincang-bincang, di mana hasil perbincangan mereka adalah bahwa Roy dikirim Gemma melalui alat ciptaannya untuk menghentikan kolonel. Hingga pada akhirnya kolonel tahu bahwa alatnya berfungsi. Tak hanya itu, ternyata jika alat ini terus bekerja, maka bumi akan hancur. Dan liciknya lagi, kolonel tidak hanya mengirim psikopat untuk membunuh Roy, ia juga mengirim psikopat untuk membunuh Joe juga. Setelah membunuh kolonel, Roy mencari Joe, dan benar saja, Joe sudah tewas terbunuh. Kemudian bumi hancur akibat dari Spindle Osiris. Setelah kejadian itu, Roy merasa bersalah kepada keluarganya, karena dulunya ia tidak pernah ada waktu untuk keluarganya, sehingga ia membiarkan para psikopat ini membunuhnya berkali-kali. Karena Roy merasa bersalah kepada keluarganya,
Akhirnya Roy memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama anaknya. Singkat cerita, pada saat di taman, Joe mengatakan hal yang tak terduga. Ia mengatakan bahwa tadi pagi ibunya menelponnya. Tentu saja itu membuat Roy kaget, karena saat ia terbangun, ternyata Gemma masih hidup. Dan Roy melihat telepon Joe. Ternyata Gemma menelpon Joe pada jam 7.03. Itu artinya Roy memiliki waktu untuk menyelamatkan Gemma. Saat Roy terbangun, Roy langsung menuju lab. Tapi Gemma sudah terbunuh. Kemudian Roy melihat CCTV pada jam 7.14 pagi. Ternyata Gemma masih hidup. Itu berarti Roy hanya terlambat beberapa menit saja. Kemudian Roy membunuh Kolonel dan Brad. Tak lupa ia juga bunuh diri. Setelah hidup lagi, Roy menggunakan helikopter menuju lab agar bisa hemat waktu. Setelah sampai di lab, tanpa sengaja Roy melihat di CCTV seluruh psikopat ini menuju ruangan Kolonel. Roy langsung menuju ruang Kolonel dan menembak mereka semua sekaligus. Kemudian Roy menuju ruang kerja Gemma. Ternyata Gemma masih hidup dan Roy berhasil menyelamatkan Gemma. Kemudian Gemma meminta maaf karena tidak bisa menjelaskan secara detail tentang pertemuan mereka kemarin. Itu dikarenakan Kolonel selalu memantaunya. Tanpa berlama-lama, Roy menanyakan bagaimana cara menghentikan alat ini agar bumi tidak hancur karena alat ini. Gemma pun menjelaskan, Roy harus masuk ke lubang mesin ini. Kemudian ruang waktu akan mengatur ulang dan memulai lagi seperti semula. Tapi Gemma tidak yakin apakah akan berhasil atau tidak, karena ia belum pernah coba sebelumnya. Tidak hanya itu, Gemma juga menjelaskan, jika berhasil, Roy juga akan lenyap bersama mesin ini. Tanpa ragu-ragu, Roy pun masuk ke lubang mesin ini. Dan cerita pun berakhir. Jujur saja nih guys, saya juga tidak tahu endingnya apakah alat ini berhasil atau tidak. Yang jelas, itulah akhir dari ceritanya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.